Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun kamu berada, alhamdulillah luar biasa sekali di studio podcast Infomu yang berada di gedung dakwah lantai 3 yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Medan, di mana program-program yang kita hadirkan insya Allah bisa menginspirasi sahabat dakwah Muhammadiyah. Sebentar lagi kita akan menggunakan hak suara kita. Jangan sampai suara Anda di tangan yang salah. Insya Allah di program podcast Infomu ini kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan ini. Salah satunya kader-kader Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan politisi senior, akademisi juga, bahkan beliau juga di Muhammadiyah melanglang buana, sangat luar biasa sekali. Tokoh yang satu ini pernah menjabat menjadi anggota DPRD Medan periode 2009-2014. Kemudian beliau naik lagi menjadi anggota DPRD Sumatera Utara untuk periode 2014-2019. Dan tahun ini insya Allah beliau terpilih lagi, insya Allah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara, Dapil Sumut 5 dari Partai Gerindra. Sudah hadir Abang Da Dr. Haji Arifai Tambunan MM. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah ya, hari ini Abang Da? Alhamdulillah ya, ini berangin badan ini. Di lapangan terus banyak. Baru tadi malam balik dari Dapil. Ya karena diundang di sini, kalau udah Muhammadiyah yang mengundang, tinggalkan dulu yang lain-lain. Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya. Terkait dengan Abang Da ini menjadi calon legislatif DPRD Sumatera Utara, Sumut Dapil 5 ya Bang Da. Itu daerah Batubara, Asahan, dan Kota Tanjung Balai. Yes. Menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra kali ini, itu bukan hal yang mudah kalau menurut Bes. Banyak kandidat mungkin yang di dapil yang sama. Itu Bang Arifai Tambunan itu gimana itu? Melihat gambar, boleh digambarkan bagaimana ketatnya persaingan yang terjadi ya Bang? Ya, Sumut 5 itu ada 10 kursi yang diperebutkan. Ya kalau kontestasi sekarang dari 18 partai yang mengusungkan calonnya semua, kalau kita hitung-hitung berarti ada 180. Yang dari Gerindra sendiri calonnya 10, kan gitu. Nah, dari 180 khususnya di Gerindra ada 10 mau memperebutkan kursi 10. Kan nggak mungkin Gerindra semua dong, pasti ada partai lain. Nah, di dalam sendiri internal Gerindra 10-10 ini semua kita bahasa lapangannya bermain. Main ya. Kita hitung semuanya aktif di lapangan. Tentunya dari Asahan ada 25 kecamatan, kemudian di Batubara 12 kecamatan, di Tanjung Balai 6 kecamatan. Ini semua dikerjain lah bahasanya begitu di lapangan. Ya dari 10 ini bermain. Ya bagaimana upaya kita ke depan. Kebetulan saya di Gerindra Sumut itu sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera Utara. Kita memang targetkan minimal 2 kursi untuk DPR Sumut. Sehingga kita dorong teman-teman yang 9 lagi selain saya. Ya semua mengambil andil bagian di lapangan, ketemu dengan masyarakat, menjemput hati masyarakat. Jadi tidak hanya cukup dengan mungkin spanduk atau iklan di medsos dan lain sebagainya, tapi kita minta ya tak ada daerah atau titik tertentu yang tidak dihadiri oleh caleg dari Gerindra. Bayangkan itu tadi baru bicara kecamatan, desanya sampai ratusan ya Bang. Kebetulan bagaimana strategi memenangkan untuk bisa minimal 2 kursi. Ya kebetulan sekali lagi kita Ketua Pemenangan Pemilu, ya kita bagi zona, semacam bagi zona lah. Ada kebetulan 2 potensi kita lihat dari Batubara calegnya. Dua-dua itu kita dorong bagaimana supaya Batubara itu ya ibaratnya bahasa orang Medannya digiling lah Batubara itu. Orang dari lahir Tanjung Balai juga bagaimana supaya potensi Tanjung Balainya diperkuat sama dia. Kebetulan kita memang lahir di Asahan, di Ledong Barat. Ya Asahan yang 25 kecamatan pun saya sendiri tak sanggup mendatangin. Jadi kita bagi juga paling mungkin ya di 15 kecamatan kita bermain, kita yang 10 lagi biar untuk caleg yang lain. Sehingga tidak ada satu caleg yang masuk di kolom yang sama. Itulah antara lain yang kita lakukan di lapangan. Ibaratnya berbagi tugas masing-masing ya Bang ya? Betul. Kalau dari Bang Arifai sendiri melihat kondisi Sumatera Utara saat hari ini seperti apa?
Sumatera Utara saat ini sebenarnya kalau setelah dipimpin Pak Edi yang baru berakhir, sekarang ada PJ Gubernur, ya kondisinya termasuk juga lumayan baik lah ya, grafiknya meningkat kalau kita lihat dari arah pertumbuhan. Tetapi sesungguhnya ke depan Sumatera Utara ini bisa jadi barometer pembangunan nasional. Kenapa? Karena semua ada potensi di Sumatera Utara, terutama itu perkebunannya. Saya kalau boleh sedikit menghubungkan dengan kebetulan kita dari Gerindra dan kita punya calon presiden satu-satunya yang ketua umum partai itu ya Gerindra, Pak Prabowo. Dia sudah 2 kali kalah dengan Pak Jokowi memang. Kali ini dia main lagi. Platform perjuangan Gerindra itu setelah kita lihat itu yang mau dia perjuangkan, antara lain sekarang yang menjadi gagasan di dalam visi misi dia kan hilirisasi. Hilirisasi itu Sumatera Utara ini menjanjikan. Kenapa? Perkebunannya luas. Bagaimana nanti hasil TBS sawit, kalau kita bicara hilirisasi sampai ke paling bawah bisa jadi pupuk, bisa macam-macam itu, biogas dan lain sebagainya. Jadi ke depan Sumatera Utara sangat menjadi daerah yang menentukan bagaimana penyumbangan PDRB termasuk juga pertumbuhan ekonomi bagi nasional. Bagi nasional. Baik. Ya tentunya gubernur ke depan itu kan bulan 9 bulan 10 baru ada pemilihan lagi. Ya kan begitu kan? Oke. Ya. Baik. Kalau dari Bang Arifai sendiri, seminggu kebelakangan ini kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, Bang? Ya kalau saya ya ke lapangan itu tak banyak yang saya mau buat ketemu. Ya kebetulan kita dari aktivis, apalagi ideologi kita bermuhammadiyah ini sudah sangat diajarkan bagaimana memperkuat pondasi dulu pertama kepada diri kita, kepada keluarga, baru kepada gerakan. Ya kalau kita datang ke Muhammadiyah itu tidak lagi cerita kampanye, cerita silaturahim, ketemu saudara-saudara. Tapi kan sambil bercakap-cakap kan dia bilang, iya caleg iya di sini. Malah bukan di sana lagi kok, di sini macam-macam. Sehingga dengan itu saya pikir interaksi ada. Ya dengan demikian berarti itu kan salah satu langkah. Ya kemudian di elemen-elemen lain, ya saya kadang-kadang suka seperti Pak Saiful pakai jubah saya kalau datang-datang ke nggak tahu, senang-senang aja gitu kan. Sholat asar nanti di masjid, habis itu ngobrol-ngobrol di terasnya, baru buat kegiatan yang lain-lain gitu-gitulah. Ya ketemu-ketemu begitu itu menurut saya waktu itu sangat singkat. Belum terasa lagi kita berapa hari di sana, udah tiba-tiba udah masuk Sabtu lagi. Waduh, saya harus balik ya kan. Mungkin kita terus di sana, ya balik ke Medan, mungkin Sabtu Minggu di sini, Senin sudah turun lagi. Nah, aktivitas itu waktu itu sangat 24 jam itu kok macamnya cepat kali sudah malam lagi balik. Itulah kira-kira. Karena kesibukan dari pagi sampai sore. Bayangin aja tadi 25 kecamatan asahan saya pun tidak bisa datangin, belum lagi desanya. Sampai hari ini hitungan saya itu ratusan desa baru. Belum sampai ke Batubara, Tanjung Balainya malah belum sampai kita. Karena sudah kita bagi zona tadi. Jadi ya begitulah kita ketemu, makin banyak orang yang ketemu kita salam. Pasti nanti akan ada interaksi, diskusi. Pasti akan ada harapan-harapan ke depan. Ya tak lagi kita berjanji sebenarnya, tapi mereka pasti tanya apalah kira-kira. Mereka juga ada yang mau tanya itu, mau ngapain nanti kalau udah terpilih. Ini kampung saya, kampung kita. Jangan, tak mungkin kampung kita ini kita biarkan tidak lebih maju dibanding lain-lain. Saya bilang, saya berani sampaikan sama mereka karena Asahan punya potensi, terutama Asahan dulu. Punya potensi yang luar biasa dibanding kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara di 33. Di situ ada semua. Ada sawit, ada karet, ada pasir laut yang sekarang sudah dibuka. Apanya lagi peluangnya untuk ekspor, macam-macam. Dekat dengan Semangke, tol sudah sampai ke sekarang ke Asahan. Saya dari tadi malam cukup 2 jam aja udah sampai di Medan. Bayangin coba. Nah ke depan ini ya sangat terbuka sekali percepatan daripada pembangunan itu sendiri. Baik Bang Arifai, doa kami Bang Arifai lolos ke DPRD Sumut. Amin. Mungkin, ya Allah ya bisa kami tahu ini Bang, persoalan apa mungkin yang akan Bang Arifai perjuangkan nanti?
sejalan dengan visi misinya calon presiden. Kan Partai Gerindra, saya ulangi, saya tegaskan kembali, satu-satunya ketua umum partai yang calon presiden itu ya Pak Prabowo. Dia gagasan utamanya adalah, walaupun kelihatan sederhana ya, makan siang dan minum susu gratis bagi anak-anak. Saya hitung aja, nggak usah saya bicara dulu secara nasional. Sumatera Utara, nggak usah Sumatera Utara, bicara di anak-anak didik kita di Muhammadiyah. Saya tadi koreksi lagi balik, 50 ribuan anak-anak didik kita dari SD sampai SLTA. 50 ribu. Belum TK. Hitung aja paket makannya itu 20 ribu. Kita ambil indeksnya 20 ribu. Apa itu? Nasi sama macam-macam, 20 ribu dengan susunya. Misal, 1 miliar per hari. Yang akan berputar baru di sekolah Muhammadiyah. Belum cerita nasional. Siapa nanti yang melakukan menggerakkan ini? Ya ibu-ibu Asia. Ya ingat awak balik masam apa dulu? Apa pengkaderan nasi umat. Ke depan anak-anak kita siang sudah tersajikan dengan gizi yang baik. 1 miliar perputaran baru di sekolah Muhammadiyah. Akan ada kehidupan, akan ada pertumbuhan ekonomi baru dari sekolah Muhammadiyah. Saya belum bicara lebih luas. Nah, kalau kita bicara nasional kan sudah dihitung. Mungkin sampai setahun itu 400 triliun kan gitu. Ini antara lain yang kita akan kawal, akan kita perjuangkan sejalan dengan semangat perjuangan Pak Prabowo. Saya harus sebut karena ini kita sebagai kader, apa yang mau diperjuangkan calon presiden kita, tentunya sebagai kader sami'na wa ata'na akan meneruskan sampai ke tingkat bawah. Itu baru cerita makan siang dan susu gratis. Menaikkan gaji guru segala macam itu mungkin kebijakan nasional lah. Yang kedua yang penting tadi saya bilang, potensi di Asahan Tanjung Balai Batubara itu hilirisasi itu mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Ada potensi lautnya, ada potensi darat, ada tambang, macam-macam. Jadi ya kebetulan ber-DPR periode-periode yang lalu saya memang di Komisi Ekonomi. Jadi lebih banyak bicara ke situ dan alhamdulillah nanti mungkin insya Allah itu akan tetap menjadi potensi yang akan kita perjuangkan. Baik, Bang Arifai. Bang Arifai merupakan kader persyarikatan juga, ya kan? Mungkin seperti apa Bang Arifai Tambunan melihat dukungan kepada kader persyarikatan, salah satunya pada Bang Arifai Tambunan ini? Muhammadiyah sangat cerdas dan sudah selesai urusan politik. Jadi nggak ada ceritanya kita datang ke sana pun tolong saya didukung, ya nggak ada lagi cerita kita gitu. Cukup salaman, ada acara pengajian kita hadir, ada apa, begitu aja polanya. Nggak ada lagi istilah ya kalau dikasih panggung nanti bicara sambutan apa, bicara silaturahmi, biasa aja. Nggak ada cerita kita, oh Bapak Ibu ingat ya saya ini caleg, nggak ada itu lagi. Kenapa? Karena dengan sendirinya hadir kita, mereka mungkin sudah lihat foto kita di mana-mana. Ini caleg kita nih, ya, tak ada lagi cerita-cerita itu. Jadi sudah bicaranya hati kalau dengan Muhammadiyah. Dari 10 tahun yang sudah ber-DPR yang lalu pun kita kan sudah rasakan itu bagaimana. Alhamdulillah sekolah Muhammadiyah menjadi perhatian khusus kita. Bagaimana begitu sudah jadi DPR menerima manfaat daripada kita sudah ber-DPR. Begitu juga kader-kadernya, begitu juga amal usaha Muhammadiyah. Kita upayakan bagaimana itu yang paling utama dulu yang kita pasti lakukan. Kenapa? Kita percaya, yakin di dakwah Muhammadiyah ini kan sahabat dakwah, ya apapun ceritanya kalau sudah dikasih sama Muhammadiyah, insya Allah Muhammadiyah amanah untuk mengelola itu. Ya kenapa kita harus ragu-ragu? Ya kita berpolitik ini kan bagian dari dakwah juga. Kita salurkan melalui Muhammadiyah, insya Allah ini akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya kenapa tidak? Itu dulu yang pertama. Kita sebagai kader kita bangga melakukan itu. Saya teringat ini gedung dakwah pun waktu DPR yang lalu, DPR Sumut, karena dulu rencananya 9 lantai ini, ingat betul saya bukan mengungkit, enggak. Karena 9 lantai saya bilang saya bantu 9 juta. Kan gitu misalnya, kebanggaan itu ada. Walaupun tidak sampai 9, mungkin insya Allah ke depan, kira-kira begitulah. Itu cerita-cerita yang membuat kita bangga dan bahagia. Oke, baik. Bang Arifai, kalau boleh tahu nih, berkiprah di Partai Gerindra itu sudah berapa lama, dan mungkin kau lebih spesifik lagi kenapa sih memilih Partai Gerindra? Ya, saya 2020 kemarin itu ikut pilkada. Ikut pilkada itu yang mengusung Partai Gerindra. Ya saya tak sebutlah partai lama,
Kenapa tak mengusung saya? Nggak usah, itu tak perlu saya bahas. Tapi begitu Gerindra mengusung saya pilkada, ya di situ kan saya berproses internalisasi itu diri dengan partai Gerindra itu kan ada. Walaupun ada dengan partai yang lain mengusung tambahan ya. Tapi setelah saya lihat dukungan yang diberikan partai, begitu juga petinggi-petingginya ya ikut juga membantu dalam proses kampanye. Saya merasa berutang, kan gitu. Walaupun saya bukan katakan tidak berutang dengan partai yang sebelumnya, tidak. Tapi pilkada itulah mengawali 2020. Saya setelah melihat perjuangan pilkada itulah mungkin anti klimaks, saya menganggap, saya harus putuskan. Partai Gerindra adalah jalur atau sarana saya akan bisa mudah-mudahan ikhlas terus, ya Allah, mudah-mudahan saya mohon terus ikhlas untuk mengabdi. Inilah partai satu-satunya yang saya anggap untuk bisa menyalurkan daripada bagaimana dakwah, sebenarnya dakwah, perjuangan, bagaimana supaya kemanfaatan kita terhadap masyarakat banyak itu bisa terwujud. Kira-kira gitu. Baik Bang Arifai, mungkin kita tahan sejenak pembincangan kita ya. Break dulu biar lebih enjoy lagi. Sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik sekali perbincangan BES bersama Bang Arifai Tambunan yang merupakan politisi senior ya, udah penjabat juga menjadi anggota DPRD Kota Medan, Sumatera Utara. Kiprahnya sangat luar biasa dan insya Allah siapapun orangnya, kalau memang dia mempunyai bakat dan kualitas yang sangat luar biasa, dimanapun dia ditempatkan pasti akan tetap bersinar. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. Podcast Infomu bersama BES Nugraha dan Alhamdulillah Dr. Haji Arifai Tambunan MM, calon legislatif anggota DPRD Sumatera Utara, Dapil 5 dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1. Luar biasa. Abang Da, mungkin kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Bang Da. Ya. Kalau tadi kita tentang politiknya, Bang Da, mungkin ke pribadinya dulu, ke dukungan dari keluarga Handai Taulan menjadi salah satu kandidat pemilu sampai sekarang, dukungannya gimana tuh, Bang? Ya, alhamdulillah sahabat dakwah Muhammadiyah, kami ini kan punya marga Tambunan. Orang Batak itu dalihan natul itu sangat kencang. Kalau dicerita di kampung itu, terutama di daerah kami ya, Ledong Barat, Aik Kuasan, Aik Ledong, sampai ke hampir perbatasan Asahan, hampir semua. Ya begitu jumpa Tambunan, ya pasti nyambung aja lah. Begitu jumpa Manurung, ya bereku katanya. Begitu jumpa macam-macam lah. Ini kebetulan ibu saya Siagian. Pokoknya urusan keluarga itu sangat cair dan merasa aware, merasa memiliki. Apalagi si Tulang misalnya, si Manurung, Pak, kita bisa berseloroh sama dia. Kalau Tulang tak bantu saya, yang ada itu banting tulang, bukan banting bere. Kita bilang, ampun aku kalau udah itu, katanya. Kira-kira begitulah kalau cerita bersaudara. Saya diperkaya dengan kebetulan istri Minang. Begitu jumpa orang Minang, Sumando pula lagi. Udah ceritanya kemana-mana lagi. Ketemu orang Jawa, dan saya memang orang pegaul. Ya di lapangan itu ketemu orang Jawa saya bahasa Jawa, ketemu Minang saya bahasa Minang, ketemu Batak udahlah, ya kan pastilah bisa bahasa Batak, bahasa Mandailing segala macam. Jadi ini satu langkah yang luar biasa. Apalagi di Asahan jangan salah, ternyata rame orang Aceh. Kedai-kedai kopi itu banyak orang Aceh. Begitu datang kita ke situ, kita taruh kalender Tambunan, kita bahasa Aceh. Dia lihat balik gini, ini kawan ini benar atau tidak. Nah, begitu dia tanya, kenapa kau bisa lancar bahasa Aceh? Saya kebetulan S1-nya dulu di Siak Kuala, Banda Aceh. Nah, perjalanan inilah yang membuat saya sejalan dengan cara berpikirnya Pak Prabowo. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak, kata. Itu nempel terus itu di kepala saya. Itulah
prinsip dalam hidup kita. Jadi kalau cerita keluarga udahlah, sudah kholas bahasa apanya, ya kan, selesai udah. Dan pastilah Dalian Natolu itu masih berjalan walaupun ini tidak lagi di daerah Taput sana. Ke Asahan pun karena memang rata-rata dari Toba sananya lari orang ke Asahan. Jadi prinsip itu masih berjalan. Baik, Bang Aripai, mungkin ingin menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Bang Aripai putra asli Asahan. Alhamdulillah kalau bisa bilang sih sukses hingga saat ini. Itu seperti apa motivasi dari Abang Aripai Tambunan? Ya, saya tentunya berangkat dari keluarga dulu. Keluarga kami itu ada 8 orang berkeluarga. Ayah memang mendidik kami keras. Keras ya, Bang ya. Tapi ibu hatinya lembut. Jadi kalau bicara hati kami ke ibu, tapi kalau bicara perjuangan di lapangan itu bicara ayah. Nggak ada urusan sama dia itu. Saya ingat betul mengajar ngaji di depan saya itu dihajarnya itu abang kita dulu, Bang Amir. Gara-gara membaca surah Qul a'udzu birabbin nas. Ini kan nas ini kan Qul a'udzu birabbin nas apa ini kan melatihnya susah ini. Akhirnya beliau jadi ulama. Ya, saya memang beda aliran ini, beda aliran dalam konteks lapangannya ya. Dia ke dakwah lebih kepada kuliahnya di UIN, ya kan gitu-gitu kan. Saya memang S1 saya misalnya matematik gitu, jadi lebih banyak kepada eksakta gitu. Jadi ya nggak tahu juga saya apa hubungannya matematik dengan politik. Akhirnya juga di politik ya pastilah yang menginspirasi pertama kita harus jujur. Ayahanda kita Amin Rais 98 itulah pertama reformasi, disitulah kita terjun ke politik. Karena kebetulan kita juga dosen UMSU. Dari situ ceritanya. Jadi kalau kita hubung-hubungkan ilmu politiknya di mana nggak ketemu ini. Orang belajar fisipol tak jadi politisi, malah kita orang matematik basicnya masa bisa jadi politisi. Itu paling tidak. Jadi di keluarga diajarkan sangat keras, disiplin segala macam. Ya itulah pastilah yang memberi kita spirit. Bagaimana berjuang di lapangan, ya kita memang hidup ini harus perjuangan, harus berjalan terus. Dan dalam sisi perjalanan itu ketemu Muhammadiyah mengajarkan kita bagaimana ihdinas siratal mustaqim. Ya udah, saya pikir enjoy aja dan jalan terus. Ya. Oke, Bang Aripai, kalau tadi kan mungkin dari keluarga. Nah, Bang Aripai juga terjun di Muhammadiyah sangat luar biasa. Pemuda Muhammadiyah juga, di Dikdasmen juga ketua, ya kan? Mungkin boleh cerita sedikit kepada sahabat dakwah Muhammadiyah ini, Mbak? Balik lagi Abang, begitu saya tamat kuliah dari Banda Aceh, sarjana, saya balik ke Medan. Bang Amir kan tentunya, Bang Amir saya itu kan sudah di Medan gitu. Dia waktu itu sudah tinggal di Medan Perjuangan sebagai ketua cabang Muhammadiyah kalau tidak salah pada saat itu. Saya datang ke Medan balik masih lajang. Ya pasti kan komunikasi kita kan, saya tinggal juga sama beliau 1 tahun 2 tahun. Ya udah otomatis organisasi ini kan pengajiannya kita ikut. Apalagi dulu di awal wajib 2 tahun itu ikut ngaji total, itu baru dapat KTA. Dulu 2 tahun baru terus. Jadi saya pertama sekali pemuda Muhammadiyah itu di tingkat ranting di kelurahan. Habis itu naik menjadi ketua cabang. Setelah ketua cabang naik langsung di wilayah. Di wilayah itu ada berapa periode. Nah perjalanan itu terus pernah dengan Pak Nasir Bahar memimpin majelis ekonomi di sini di PWM pernah. Saya sebagai sekretaris, dia ketua. Setelah periode berikutnya itu pernah menjadi ketua majelis Dikdasmen Provinsi Sumatera Utara. Itulah perjalanan bukan panjang lah ya. Menurut saya masih banyak orang yang lebih punya NBM angka 4, angka 5 masih banyak. Kita baru angka 8 ini, belum seberapa ini Bang Saiful ya. Nah itu kira-kira. Udah banyak sekali berkecimpung lah ibaratnya di politik ini sendiri. Udah pernah menjadi anggota DPRD Sumut. Nah insya Allah terpilih ini, apakah ingin melanjutkan perjuangan atau PR-PR yang ada sebelumnya atau gimana ini? Ya saya merasa memang begitu.
saya tadi prinsip di keluarga sudah dapat. Iya. Di pendidikan sejalan terus semua ini. Benar. Ya, kita pastilah tadi punya prinsip hidup. Saya tetap tetap menanamkan pada diri sendiri apa yang sering disampaikan para dai kita, para pimpinan-pimpinan kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Hanya itu mungkin yang salah satu yang membuat saya tetap semangat. Begitu ber-DPR 10 tahun itu saya merasakan memang ada sesuatu yang kita bisa lakukan, bukan kepada 1-2 orang, tapi kepada banyak orang. Kenapa kepada banyak orang? Misalnya ada sesuatu yang kita dorong dalam hal legislasi. Begitu ada perda aturan ini untuk kepentingan orang banyak, kan berarti masuk di situ khairun nas anfa'uhum linnas itu. Ada bantuan di dalam sisi budgeting, penganggaran. Begitu kita alokasikan anggaran itu, kita jaga, kita kawal untuk kepentingan infrastruktur misalnya daerah tertentu yang ya mungkin masalahnya kalau tak ada yang membicarakan itu, mungkin sampai sekarang kan itu belum dibangun. Tapi karena kita tahu daerah itu daerah potensi yang tak boleh dibiarkan, akhirnya itu dibangun. Bayangin berapa banyak orang yang lewat sampai potensi yang di ujung sana itu tadi tergali. Iya. Yang tadinya mungkin ini tidak bisa dilakukan, tapi itu bisa dilakukan karena kita dorong, kita kawal dari sisi penganggarannya. Begitu juga dari sisi pengawasannya. Karena fungsi lagi anggota dewan itu 3 itu. Dari sisi pengawasannya, ada pabrik tertentu misalnya dibangun di satu daerah, tiba-tiba limbahnya dibuang ke sungai. Saya teringat dulu kita bukannya banyak-banyak kali kita dikasih makan sama orang tua, pas-pasan aja. Kadang dijatah pakai 1 piring, udah ini sama kawan. Tapi karena ada ikan-ikan segar yang kita dapatkan dari sungai, mungkin omega 3-nya bagus, itulah mungkin yang bisa membuat saya tamat matematika kan gitu. Sekarang kan ikan-ikan begitu kan susah. Dalam fungsi pengawasan kita cek pabrik ini limbahnya di mana. Begitu dibuang sembarangan ini kita persoalkan. Nah, sehingga kontrol kita sebagai anggota dewan itu menurut saya belum tuntas yang kita lakukan yang sudah lalu-lalu. Jadi saya sudah bismillah berjuang, saya niatkan memang bagaimana kalau yang lalu belum sempurna dan belum tuntas, ya kita lanjutkan dan kita sempurnakan. Hal-hal yang belum baik kita perbaiki. Kira-kira niatnya ke situ. Baik ya Bang. Melihat cita-cita ataupun keinginan Bang Aripa ini untuk Indonesia ini seperti apa sih? Indonesia ini sebenarnya sudah on the track. Kalau menurut saya, terlepas tidak sempurna dalam perjalanannya, saya tetap saja dalam politik itu menggunakan bahasanya Pak Prabowo. Mana mungkin 275-280 juta sekarang tak ada masalah. Saya tetap menggunakan itu. Saya minta maaf ya. Ya kenapa? Karena itu pimpinan kami dan itu calon presiden dari Gerindra. Saya tetap apapun yang terbaik yang diucapkannya pasti saya coba simpan di kepala saya dan akan saya transfer kemana-mana. Kalau ditanya on the track. Tadi misalnya baru bicara satu gagasan. Apa itu? Makan siang dan susu gratis. 400 triliun akan dikapitalisasi pendanaan 1 tahun di situ. Berapa pertumbuhan ekonomi dari situ aja? Dari sampai hitungan 2-3%. Ya, berarti dari urusan itu aja pun sudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belum bicara yang lain-lain dulu. Loh. Berarti kan kita harus dukung hal-hal yang demikian. Ya, kalau ditanya Indonesia ke depan, karena potensi Indonesia yang luar biasa, semua ada di sini. Pasti ini memang incaran luar. Jadi kalau incaran luar, kalau tak dikawal oleh pemimpin yang kuat, ya saya minta maaf, macamnya bolak-balik kampanye ini jadinya. Ya, apa boleh saya harus sampaikan. Kalau tidak pemimpin yang kuat, tidak punya kemampuan diplomasi dunia, kalau tidak punya keikhlasan, ya menurut saya sekali lagi saya kalau mau dibilang kampanye ya Pak Prabowo yang paling tepat. Oke, baik. Pesan kepada masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang di 14 Februari ini apa dari Bang Aripa? Balik lagi saya gunakan bahasanya Pak Prabowo. Kalau saudara-saudara katanya ini malam pidatonya kan keras dia. Kalau saudara-saudara cinta sama saya, dia bilang dulu begitu, cinta sama saya.
kandidat yang lain jangan diejek, jangan dihina, karena itu adalah saudara kita. Pesan itu cukup. Kita tinggal menjabarkan. Berarti kami, orang yang mendengar pertama dari podium dia sampaikan itu, yang menyampaikan itu ke bawah. Pesan apa yang mau saya sampaikan? Jangan kita gaduh urusan politik ini. Inilah kita ini. Mungkin beda pilihan kita, tapi masa gara-gara pilpresnya begitu undangan Pak Saiful ada pengajian saya tak datang, kelewatan itu namanya. Ngaji-ngaji, dakwah-dakwah, diskusi-diskusi, berdebat, ya kan? Yeah. Begitu titik keputusan sudah diambil, sami'na wa ata'na. Itulah kita kadang Muhammadiyah, kan gitu. Yeah. Itu pesan saya, itu saya pikir untuk semua lah. Sahabat dakwah Muhammadiyah, pesan kita, tak ada cerita kita untuk mengejek, menghina saudara kita. Kita semua bersaudara. Mereka, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, putra terbaik bangsa. Kalau nggak mungkin bisa mereka menjadi calon presiden lah. Dari mana ceritanya, ya kan? Okay. Begitu juga untuk di level nanti di Sumut, di kabupaten, pileknya juga begitu. Kita tidak pernah ada. Saya welcome betul dengan sahabat-sahabat partai lain. Ketemu cair-cair aja, ngopi-ngopi bareng aja. Tapi begitu kampanye pula, gunakanlah jurus masing-masing sesuai dengan cara dan metodenya, kan gitu. Itu saya pikir. Baik, Bang Arifai Tambunan, terima kasih atas kedatangan di podcast Infomu ini. Alhamdulillah, inspirasi luar biasa sekali. Terima kasih. Dan kita doakan mudah-mudahan Bang Arifai Tambunan ini terpilih kembali menjadi anggota DPRD. Amin ya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu terima kasih Bang atas waktunya. Alhamdulillah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun kamu berada, luar biasa sekali perjuangan dari Abang Dr. Haji Arifai Tambunan MM yang merupakan bakal calon legislatif DPRD Sumatera Utara Dapil 5 ya untuk Sumatera Utara dengan dari Partai Gerindra nomor urut 1. Kita doakan semoga beliau terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Utara, dan seperti yang disampaikan beliau, kalau cinta dengan orangnya maka pilihlah dia dan jangan mencela yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, karena ingat, suara kita sangat berharga. Jangan sampai suara kamu di tangan yang salah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan notifikasi loncengnya untuk diaktifkan supaya informasi terbaru dari Muhammadiyah Sumut Channel ini bisa kamu dapatkan langsung. Untuk itu, saya Bes Nugra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.